Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat melakukan presentasi tentang materi hormon hipotalamus dan hormon hipofisis dengan mata kuliah endokrinologi dan dosen pengampu Ibu Dr. Elsa Yuniarti, SKN Embiomed Aifoka. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu saya sendiri Radifah dengan NIM 2003127 sebagai moderator, dan teman saya Sri Hidayatul Reski dengan NIM 2031034. Baiklah, masuk saja kita ke materi yaitu hormon hipotalamus dan hormon hipofisis. Dengan submateri yaitu yang pertama hormon hipotalamus dengan materinya pengertian, struktur, fungsi, dan hormon yang dihasilkannya. Kemudian yang kedua hormon hipofisis dengan materi pengertian, struktur, dan hormon yang dihasilkan. Yang ketiga penyakit akibat kelainan pada hormon hipotalamus dan hormon hipofisis. Ada 3 penyakitnya yaitu hipopituitarisme, diabetes insipidus, dan tumor hipofisis. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, hormon hipotalamus. Pengertiannya yaitu hipotalamus ini terletak tepat di bawah talamus, yang merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor R atau releasing dan I atau inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior, sedangkan kontrol terhadap hipofise posterior melalui kerja saraf. Hipotalamus mensekresikan hormon pengatur yaitu hormon khusus yang mengatur sel-sel endokrin di kelenjar pituitari. Hipotalamus ini berisi beberapa inti yang mengontrol fungsi penting untuk homeostatis fisiologis atau pemeliharaan keseimbangan fungsi tubuh. Beberapa dari nukleus tersebut secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengendalian sistem saraf otonom seperti kontrol tekanan darah, frekuensi dan intensitas kontraksi jantung, pernapasan, serta fungsi gastrointestinal. Hipotalamus juga terlibat dalam mengatur asupan makanan, rasa haus, dan keseimbangan air, pusat dari banyak emosi dan perilaku. Beberapa inti lainnya dikaitkan dengan ketakutan, kemarahan, dan bahkan kenikmatan seksual. Hipotalamus menghubungkan otak dan tubuh sehingga bahwa informasi lingkungan yang mempengaruhi penuaan dapat ditransmisikan melalui hipotalamus untuk mempengaruhi penuaan sistematis organ perifer. Hipotalamus ini bertanggung jawab untuk pemeliharaan homeostatis dengan mengatur suhu tubuh, nafsu makan, haus, pengeluaran energi, perilaku, dan ritme sirkadian organisme. Selain itu, hipotalamus mensintesis dan mengeluarkan berbagai hormon hipotalamus yang pada gilirannya merangsang atau menghambat sekresi hormon hipofisis. Nukleus preoptik medial mengatur pelepasan hormon gonadotropik dan termogenesis. Sel-sel neurosekretori hipotalamus berbeda dari sel-sel saraf lain dalam hal mereka tidak mengontrol sel lain melalui sinapsis. Sebaliknya, mereka melepaskan hormon mereka ke dalam sirkulasi. Untuk tujuan ini, akson dari sel-sel neurosekretori ini mencapai eminensia median atau area di bagian bawah hipotalamus. Di dalamnya, darah kapiler sistem portal memiliki banyak bukaan kecil yang disebut defenestratif daerah atau pelat saringan. Setelah sel neurosekretori melepaskan hormonnya di median, hormon-hormon ini mencapai sirkulasi melalui jendela-jendela kecil. Sesuai namanya, hipotalamus adalah bagian dasar di encephalon yang terletak di bawah hipotalamus. Dekat ventrikel ketiga yaitu ventriculus tertius yang berfungsi sebagai pusat kendali tertinggi sistem kelenjar endokrin.
Bagian atas hipotalamus dibatasi oleh sulcus hipotalamus dan meluas mulai dari interventricular foramen hingga cerebral aqueduct. Berbatasan dengan talamus. Sementara batas bagian anterior dijumpai anterior commissura, lamina terminalis, dan chiasma opticus. Bagian posterior berbatasan dengan segmentum otak tengah atau midbrain dan badan mamillary bagian inferior. Bagian lateral dibatasi substansia innominate, capsula interna, nucleus subthalamic, dan cerebral penductel. Selanjutnya, struktur hipotalamus. Struktur dari hipotalamus sendiri dapat dilihat pada slide PPT yang akan saya jelaskan berikut. Nah, struktur dari hipotalamus ini tersusun atas sekelompokan sel saraf dengan secara simetris berada di sekitar ventrikel ketiga yang mempunyai fungsi neuroendokrin dan dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pasangan nukleus suprachiasmaticus atau disingkat dengan SCN atau nucleus supraopticus dan nucleus paraventricularis atau disingkat dengan PVN di bagian interior hipotalamus. Kelompok lainnya secara kolektif disebut sebagai hypothalamic hypophysiotrophic nuclei yang berada di bagian posterior. SCN dan PVN ini tersusun atas badan-badan sel saraf dengan akson yang menjulur ke eminensia mediana dan kemudian menuju neurohipofisis. Akson dari SCN dan PVN ini disebut sebagai trapsus supraopticopara ventriculohypophyseal. Sementara itu, sel-sel saraf di hipothalamic hypophysiotrophic nuclei berukuran kecil. Sel saraf ini berakhir di lapisan terluar eminensia mediana dan berhubungan dengan kapila darah plexus primarius. Ujung sel saraf ini mengandung vesikel kecil berdiameter 80-120 nanometer dan dengan teknik imunohistokimia dapat ditunjukkan bahwa bagian tersebut berfungsi sebagai penyimpanan hormon-hormon pembebas yang mengatur adenofisis. Selanjutnya, fungsi dari hormon hipotalamus yang pertama yaitu pusat integrasi tertinggi susunan saraf otonom. Nah, fungsinya itu mengendalikan pusat pengaturan otonom pada batang otak untuk memodifikasi tekanan darah, peristalsis, sekresi kelenjar saluran pencernaan, sekresi kelenjar keringat dan ludah, pengaturan kantung kemih, serta kecepatan dan kuat denyut jantung. Yang kedua, fungsi hipotalamus ini yaitu pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, di mana sebagai pusat rasa haus dan kenyang, mengatur asupan air minum dan keluarannya melalui ginjal dan kelenjar keringat. Yang keempat, pengaturan pola tidur dan bangun. Yang kelima, pengaturan asupan makanan atau pusat rasa lapar kenyang. Yang keenam, respon perilaku yang terkait dengan emosi. Nah, rasa senang, nyeri, marah, takut, cinta, dan lain-lain yang menimbulkan perubahan denyut jantung dan tekanan darah, muka merah, mulut kering, tangan basah, menangis, dan sebagainya ini dipengaruhi oleh hormon hipotalamus. Yang ketujuh, pengaturan endokrin. Hipotalamus ini menghasilkan hormon oksitosin dan ADH yang dilepaskan oleh lobus posterior hipofisis. Hormon yang mengatur pelepasan hormon lain dihasilkan oleh lobus anterior hipofisis. Yang terakhir yaitu respons seksual. Nah, hipotalamus ini menghasilkan respons terhadap stimulasi seksual pada organ genitalia berupa sensasi orgasme. Selanjutnya yaitu hormon yang dihasilkan oleh hormon hipotalamus dan juga ada hormon penghambat. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus. Yang pertama yaitu GnRH atau
gonadotropin releasing hormone atau hormon pelepas gonadotropin. Fungsinya yaitu menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresi gonadotropin. Yang kedua, GHRH atau growth hormone releasing hormone atau hormon pelepas GH. Fungsinya yaitu untuk menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresi growth hormone. Yang ketiga, TRH atau thyrotropin releasing hormone atau hormon pelepas thyrotropin. Fungsinya yaitu menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresi TSH dan prolaktin. Yang keempat, PRH atau prolaktin releasing hormone atau hormon pelepas prolaktin. Fungsinya yaitu menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresi prolaktin. Yang kelima, CRH atau corticotropin releasing hormone atau hormon pelepas corticotropin. Fungsinya yaitu menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresi corticotropin. Yang selanjutnya yaitu hormon penghambat hipotalamus. Yang pertama yaitu ada SS atau somatostatin yang berfungsi menginhibisi hipofisis anterior untuk mensekresi GH dan TSH. Yang kedua PIH atau prolaktin inhibiting hormone atau hormon penghambat pelepasan prolaktin, berfungsi untuk menginhibisi hipofisis anterior untuk mensekresi prolaktin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi tentang hormon hipofisis akan disampaikan oleh rekan saya Sri Hidayatul Rizki. Kepada Rizki disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu mengenai hormon hipofisis. Hormon hipofisis disebut juga dengan master gland karena mengeluarkan beberapa hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Hipofisis ini terletak dekat dengan dasar otak di sebelah posterior chiasma nervus opticus. Kelenjar hipofisis memiliki master yaitu hipotalamus. Kelenjar hipofisis menerima pasokan darah dari arteria hypophysealis superior dan inferior dengan percabangan menembus tangkai hipofisis. Selanjutnya yaitu struktur dari hormon hipofisis. Hipofisis pituitari mempunyai struktur seperti kacang yang berdiameter 1-1,5 cm. Terletak pada fossa hipofisial sela tursika tulang sphenoid. Yang kedua yaitu menempel di hipotalamus dengan tangkai infundibulum dan memiliki dua bagian anatomis dan fungsional yang terpisah yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Yang mana hipofisis anterior ini juga biasa disebut dengan adenofisis dan hipofisis posterior atau posterior lobus juga disebut dengan neurofisis. Selanjutnya itu tentang struktur dari hormon hipofisis yang dapat dilihat pada slide PPT. Struktur dari hormon hipofisis yang pertama yaitu anterior hipofisis. Anterior hipofisis berasal dari bagian oral ectoderm dan mempunyai aktivitas sebagai kelenjar endokrin dengan kelompok sel di dalam folikel-folikel. Yang kedua, bagian anterior hipofisis atau disebut juga dengan adenohipofisis merupakan bagian kelenjar hipofisis dengan aktivitas sekretorik yang tinggi dan mengandung sel-sel epitelium yang dikelilingi area sinusoidal yang luas. Secara histologi terdapat 3 macam jenis sel yaitu acidofilik, basofilik, dan chromofob. Yang
Yang kedua yaitu posterior hipofisis. Bagian posterior hipofisis atau disebut juga dengan neurohipofisis merupakan derivat dari ektodermal dan berasal dari pertumbuhan dari otak primitif infundibulum dari dasar otak. Secara histologi, bagian posterior hipofisis terdiri atas sekumpulan terminal akson yang berasal dari badan sel saraf sekretori atau neurosekretori, magnoseluler yang berada di paraventrikular, hipotalamus, dan nuklei supraoptikus. Baiklah, yang selanjutnya itu hormon yang dihasilkan di bagian adenohipofisis dan di bagian neurohipofisis. Yang pertama, pada adenohipofisis dihasilkan GH atau growth hormone atau SH, somatropic hormone. GH dikenal juga dengan nama somatropic hormone, merupakan hormon yang menstimulasi pertumbuhan jaringan. Hormon ini disekresikan oleh sel asidofil dari adenohipofisis. Sekresi berlebihan dari GH akan menyebabkan kelainan pertumbuhan yang dinamakan dengan gigantisme. Hormon pertumbuhan ini berpengaruh pada otot, ginjal, jaringan adiposa, dan hepat. Sementara itu, somatropin memfasilitasi sintesis protein dan katabolisme asam amino. Hormon ini menyokong transfer asam amino dari darah ke sel-sel otot yang berdampak pada keseimbangan positif dari nitrogen. Pada anak, GH disekresikan secara pulsatil dan terutama pada malam hari. Sekresi GH sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pada aksis hipotalamus dan hipofisis. Yang kedua yaitu hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormone. ACTH merupakan hormon dengan rantai polipeptida panjang mengandung 39 unit asam amino. Hormon ini mengontrol fungsi korteks adrenal dengan cara mengatur pengeluaran glukokortikoid dari korteks adrenal. Pemberian ACTH akan menstimulasi pembebasan hormon kortikol atau kortisol, kortikosteron, dan aldosteron. ACTH berpengaruh terhadap jaringan adiposa dan meningkatkan konsentrasi asam lemak dalam darah. Hormon ini juga bertindak terhadap pengaturan sekresinya sendiri dari hipofisis. Yang selanjutnya yaitu hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Hormon ini dikeluarkan pada bagian adenohipofisis yang fungsinya untuk mengatur kelenjar tiroid dengan menstimulasi pembentukan tiroksin dan membebaskan dari kelenjar tiroid. TSH merupakan hormon glikoprotein dengan berat molekul berkisar 28.000 mW dan disekresikan dari sel basofil. Konsentrasi TSH dalam peredaran darah dikontrol oleh thyroid releasing factor atau TRF dari hipotalamus. Yang keempat yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. FSH adalah hormon glikoprotein yang berperan penting dalam sistem reproduksi pada betina. Sedangkan pada hewan jantan, hormon tersebut terlibat dalam proses spermatogenesis. FSH merupakan satu di antara 3 hormon gonadotropin. Pada hewan betina, hormon ini memacu pertumbuhan dan pemasakan folikel dengan cara produksi estrogen. Pada jantan, hormon ini menginduksi perkembangan epitelium germinal tubulus seminiferus. Yang selanjutnya yaitu LH atau luteinizing hormone. LH dikenal juga dengan nama interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Pada betina, hormon ini biasanya memacu pembentukan corpus luteum yang mensekresi progesteron, dan pada jantan yaitu untuk menstimulasi sel-sel interstisial di testis untuk memproduksi testosteron. ICSH merupakan hormon protein dengan berat molekul bervariasi, yaitu berkisar antara 30.000 sampai 100.000 mW tergantung sumbernya. Regulasi produksi ICSH dikontrol hormon gonad yang berada di darah dan
di LHRF. Yang selanjutnya yaitu LTH. LTH atau prolaktin disebut juga sebagai hormon laktogenik yang bertanggung jawab untuk memelihara korpus luteum saat terjadinya kehamilan. Dan yang selanjutnya yaitu hormon yang dihasilkan di bagian neurohipofisis, yaitu ADH, yang mana ADH ini memiliki struktur peptida kecil dengan organ targetnya yaitu ginjal dan memberikan efek untuk meningkatkan penyerapan kembali air. Selanjutnya yaitu tentang penyakit akibat kelainan pada hormon hipotalamus dan hipofisis. Yang pertama yaitu hipopituitarisme, yang merupakan salah satu disfungsi kelenjar hipofisis yang paling serius, yang dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa seperti krisis adrenal, karena sekresi hormon glukokortikoid yang tidak mencukupi. Yang kedua yaitu diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah kelainan langkah homeostatis air yang ditandai dengan ekspresi urin hipotonik dalam jumlah besar yang tidak normal. Lebih dari 90% neuron vasopresinergik yang diproyeksikan dari nukleus supraoptik dan paraventrikular untuk berakhir di hipofisis posterior harus dihancurkan untuk menghasilkan defisiensi AVP yang cukup untuk menyebabkan gejala poliurik. Sentral DI atau CDI karena itu selalu mewakilkan disfungsi hipotalamus neurohipofisis yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu tumor hipofisis, merupakan neoplas intraknail yang relatif sering dijumpai, serta merupakan 10-15% dari seluruh neoplasma intraknial. Tumor jenis ini seringkali sulit diobati dan tidak jarang terjadi kambuhan, meskipun telah dilakukan tindakan bedah. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reski yang telah menyampaikan tentang hormon hipofisis dan penyakit akibat kelainan pada hormon hipotalamus dan hipofisis. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya sebagai moderator mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.